Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Bengkelku. Dimana pada kesempatan kali ini saya kedatangan sepeda motor Karisma 125D guys. Di sini masalahnya ketika diselah itu nggak bisa nyangkut begitu. Jadi loss di selah loss gitu guys. Setelah dibongkar guys, yang jadi masalah yaitu ada di bagian kampas kuplingnya guys. Kampas kuplingnya sudah slip, jadi slip seperti ini guys. Ini sampai seperti ini, ada tanda-tanda seperti ini di bagian platnya. Ini plat kupling. Kalau kadang-kadang orang suka ganti plat kupling, padahal mah kalau di sepeda motor platnya ada terpisah sendiri guys. Ini seperti ini, sedangkan kampasnya ini seperti ini, ada kampasnya guys. Nah ini kampasnya udah rusak guys, seperti ini. Ini tandanya udah slip seperti ini guys, yang seperti slip seperti ini nih. Jadi di sini dia tidak mencengkram kuat, jadi di sini slip seperti ini. Di sini ada tahan-tahanan seperti ada platnya juga guys ya, seperti ini. Jadi di sini yang jadi masalahnya di seperti ini. Nah inilah tanda-tanda kampas kuping yang sudah slip seperti ini guys. Nah seperti ini. Ini di selah itu loss, ini nggak ngunci gitu. Tinggal kita diganti yang baru guys. Kalau untuk plat kuplingnya biasanya tidak usah diganti, tinggal dibersihkan saja, diamplas guys. Diamplas saja, dihaluskan lagi karena ini cuma ada kotoran yang nempel seperti ini. Terus kita jangan lupa dilihat bagian rumah kuplingnya di sini. Rumah kuplingnya jangan sampai lupa, dicek juga. Di sini pada bagian yang menempel ini ya guys, bagian yang menempel kampas kuplingnya ini jangan sampai aus. Di sini nggak ada keausan, udah masih oke. Di sini dua-duanya juga udah masih bisa dipakai nih. Nah ini udah masih bisa dipakai guys. Ini ada sedikit tergores tapi bisa dipakai juga nih, karena orangnya nggak mau diganti dengan yang baru, jadi masih bisa dipakai. Oke, jadi saya menekankan di sini, ini tanda kampas kupling yang sudah slip seperti ini guys. Seperti ini kampasnya, kampas-kampasnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini kayak seperti tidak ada olinya. Biasa pergantian olinya ini kurang bagus sehingga kotoran-kotoran menggerus bagian ini guys. Ini yang telat ganti olinya atau olinya kurang bagus. Nah ini seperti ini, akibatnya seperti ini, jadi di selah nggak nyangkut seperti itu. Oke, dan ini sama plat kupingnya tinggal dibersihkan aja di kampas. Oke, mudah-mudahan penerangan saya bisa dimengerti, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada penerangan saya yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan, karena pada prinsipnya saya berbagi pengalaman, jadi berbagilah gitu. Seperti inilah kampas kupling yang sudah slip, tinggal diganti saja. Ini masalahnya tidak bisa diselah. Ini juga ada baiknya nih, seperti ini juga diganti guys, harusnya nih angkoknya. Ini juga udah kurang kencang, nanti tinggal dikencangkan lagi angkoknya guys. Ini bunyi nih, ini bisa bunyi di dalam mesin kurang enak nih nantinya. Jadi tinggal dikencangkan saja lagi, harusnya diganti, tapi orangnya karena diganti guys. Oke, mudah-mudahan tutorial singkat ini bisa dimengerti. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.